Kompetensi bidan di Indonesia. 1. Kompetensi ke-1. Bidan mempunyai persyaratan keterampilan dan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. Pengetahuan dan keterampilan dasar ialah kebudayaan dari masyarakat di Indonesia, kemudian keuntungan kerugian praktek kesehatan tradisional dan modern, kemudian sarana dan tanda bahaya serta transportasi kegawat daruratan bagi anggota keluarga masyarakat yang sakit yang membutuhkan asuhan tambahan. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan tambahan. Pertama, epidemiologi, sanitasi, diagnosa masyarakat dan vital statistik. Kemudian ada infrastruktur kesehatan setempat dan nasional, serta bagaimana mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan. Kemudian program imunisasi nasional dan akses untuk pelayanan imunisasi. Kemudian ada perilaku profesional bidan. Ialah berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal. Kemudian bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. Kemudian senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir dan menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan dan strategi pengendalian infeksi. Yang kedua, kompetensi kedua. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. Pengetahuan dasarnya pertama, pertumbuhan dan perkembangan seksualitas dan aktivitas seksual. Kemudian anatomi dan fisiologi pria dan wanita yang berhubungan dengan konsepsi dan reproduksi. Kemudian norma dan praktik budaya dalam kehidupan seksualitas dan kemampuan berreproduksi. Kemudian komponen riwayat kesehatan, riwayat keluarga dan riwayat genetik yang relevan. Selanjutnya ada pengetahuan tambahan. Faktor-faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Kemudian ada indikator penyakit akut dan kronis yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan proses rujukan untuk pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut. Kemudian indikator dan metode konseling atau rujukan terhadap gangguan hubungan interpersonal termasuk kekerasan dan pelecehan dalam keluarga, seks, fisik, dan emosi. Kemudian ada keterampilan dasar. Pertama, mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan yang lengkap. Kedua, melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus sesuai dengan kondisi wanita. Ketiga, menetapkan dan melaksanakan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratorium seperti hematokrit dan analisa urin. 3. Kompetensi ketiga. Bidan memberikan asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. Pengetahuan dasar. 1. Anatomi dan fisiologi tubuh manusia. 2. Siklus manusia, menstruasi dan proses konsepsi. 3. Tumbuh kembang janin dan proses-proses yang mempengaruhinya. 4. Tanda-tanda dan kehamilan. 5. Mendiagnosa kehamilan.
Kemudian ada pengetahuan tambahan. 1. Tanda, gejala, dan indikasi rujukan dan komplikasi tertentu dalam kehamilan seperti asma, infeksi HIV, infeksi menular atau IMS, diabetes, kelainan jantung, postmatur atau serotinus. 2. Akibat dari penyakit akut dan kronis yang disebut di atas bagi kehamilan dan janinnya. Keterampilan dasar 1. Mengumpulkan data dan riwayat kesehatan serta menganalisisnya pada setiap kunjungan atau pemeriksaan kehamilan. Kedua, melaksanakan pemeriksaan fisik umum secara sistematis dan lengkap, melakukan pemeriksaan abdomen secara lengkap, termasuk pengukuran tinggi fundus uteri, posisi, presentasi, dan penurunan janin. Keempat, kompetensi keempat. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawat daruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi yang baru lahir. Pengetahuan dasar 1. Fisiologi persalinan. 2. Anatomi tengkorak janin, diameter yang penting dan penunjuk. 3. Aspek psikologis dan kultural pada persalinan dan kelahiran. 4. Indikator tanda-tanda mulai persalinan. Pengetahuan tambahan. Pertama, pelaksanaan persalinan dan malpresentasi. Kedua, pemberian suntikan anestesi lokal. Ketiga, akselerasi dan induksi persalinan. Keterampilan dasarnya 1. Mengumpulkan data yang terfokus pada riwayat kebidanan dan tanda vital ibu pada persalinan sekarang. 2. Melaksanakan pemeriksaan fisik yang terfokus. Kemudian 3. Melaksanakan pemeriksaan abdomen secara lengkap untuk posisi dan penurunan janin. Kelima, kompetensi kelima. Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. 1. Pengetahuan dasar. Fisiologi nifas, proses involusi dan penyembuhan sesudah persalinan atau abortus. Kemudian ada proses laktasi atau menyusui dan teknik menyusui yang benar, serta penyimpangan yang lazim terjadi, pembengkakan payudara, abses, mastitis, puting susu lecet, puting susu masuk. Kemudian ada nutrisi ibu nifas, kebutuhan istirahat, aktivitas, dan kebutuhan fisiologi lainnya seperti pengosongan kandung kemih. Kemudian ada keterampilan dasar. 1. Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan yang terfokus, termasuk keterangan rinci tentang kehamilan, persalinan, dan kelahiran. Kedua, melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada ibu. Ketiga, pengkajian involusi uterus serta penyembuhan perlukaan atau luka jahitan. Kemudian, merumuskan diagnosa masa nifas. Kemudian, menyusun perencanaan. Kemudian ada keterampilan tambahan 1, melakukan insisi pada hematoma vulva. 6. Kompetensi ke-6. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. Pengetahuan dasarnya 1. Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. 2. Kebutuhan dasar bayi baru lahir, kebersihan jalan nafas, perawatan tali pusat, kehangatan, nutrisi, bonding attachment. Ketiga, indikator pengkajian bayi baru lahir, misal nilai Apgar. Keempat, penampilan dan perilaku bayi baru lahir. Kelima, tumbuh kembang yang normal pada bayi baru lahir sampai dengan 1 bulan. Selanjutnya,
memberikan imunisasi pada bayi. Pengetahuan tambahan. Sunat dan tindik pada bayi perempuan. Keterampilan dasar. 1. Memberikan jalan nafas dan memelihara kelancaran pernafasan dan merawat tali pusat. 2. Menjaga dan menghindari panas yang berlebihan. 3. Menilai segera bayi baru lahir seperti nilai Asgar. Keempat, membersihkan badan bayi dan memberikan identitas. Kelima, melakukan pemeriksaan yang berfokus pada bayi baru lahir dan screening untuk menemukan adanya tanda-tanda kelainan pada bayi baru lahir yang tidak memungkinkan untuk hidup. 7. Kompetensi ke-7. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi dan balita 1 bulan sampai dengan 5 tahun. Pengetahuan dasar. 1. Keadaan kesehatan bayi dan anak di Indonesia meliputi angka kesakitan, angka kematian, penyebab kesakitan dan kematian. 2. Peran dan tanggung jawab bidan orang tua dalam pemeliharaan bayi dan anak. 3. Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak normal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keempat, kebutuhan fisik dan psikososial anak. Kelima, prinsip dan standar nutrisi bayi dan anak, prinsip-prinsip komunikasi pada bayi dan anak. Kemudian ada keterampilan dasar. 1. Melaksanakan pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang bayi dan anak. 2. Melaksanakan penyuluhan pada orang tua tentang pencegahan bahaya-bahaya pada bayi dan anak sesuai dengan usia. Ketiga, melaksanakan pemberian imunisasi pada bayi dan anak. Selanjutnya, 8. Kompetensi ke-8. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat. Pengetahuan dasar. 1. Konsep dan sasaran kebidanan komunitas. 2. Masalah kebidanan komunitas. 3. Pendekatan asuhan kebidanan pada keluarga, kelompok dari masyarakat. 4. Strategi pelayanan kebidanan komunitas. 5. Ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas. Keenam, upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian ada pengetahuan tambahan. 1. Kepemimpinan untuk semua. 2. Pemasaran sosial. 3. Peran serta masyarakat. 4. Audit maternal perinatal. 5. Perilaku kesehatan masyarakat. 6. Program pemerintah yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, Safe Motherhood dan gerakan Sayang Ibu. Kemudian ada keterampilan dasar. 1. Melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, laktasi, bayi, balita, dan KB di masyarakat. 2. Mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak. 3. Melakukan pertolongan persalinan di rumah dan di polindes. Kemudian ada keterampilan tambahan. 1. Melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA. 2. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi. 3. Mengelola dan memberikan obat-obatan sesuai dengan kewenangannya. 4. Menggunakan teknologi kebidanan tepat guna. 9. Kompetensi ke-9. Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi. Pengetahuan dasar. 1. Penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual atau PMS, HIV/AIDS. Kemudian kedua, tanda dan gejala infeksi saluran kemih serta penyakit seksual yang lazim terjadi. Ketiga, tanda dan gejala penata laksanaan pada kelainan ginekologi meliputi keputihan, perdarahan,
tidak teratur, dan penundaan haid. Kemudian ada keterampilan dasar. 1. Mengidentifikasi gangguan masalah dan kelainan-kelainan sistem reproduksi. 2. Melaksanakan pertolongan pertama pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi. 3. Melaksanakan kolaborasi dan atau rujukan secara cepat dan tepat pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi. Kemudian ada keterampilan tambahan. 1. Mempersiapkan wanita menjelang klimakterium dan menopause. 2. Memberikan pengobatan dan perdarahan abnormal dan abortus spontan bila belum sempurna. Kemudian, melaksanakan kolaborasi atau rujukan secara tepat pada wanita atau ibu dengan gangguan sistem reproduksi. Kemudian ada keterampilan tambahan. 1. Menggunakan mikroskop untuk pemeriksaan hapusan vagina. 2. Mengambil dan mengirim persediaan pap smear. Dalam area kompetensi, komponen kompetensi dan elemen kompetensi yang hasilnya sebagai berikut. Bidan diharapkan mampu 1. Berperilaku profesional, di mana memiliki etika dan bermoral terhadap isu etik maupun aspek legal dalam praktik kebidanan yang berorientasi pada keselamatan perempuan dan masyarakat. Kedua, mampu bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien atau perempuan, keluarga, masyarakat di lingkungan perempuan, sesama profesi, antar profesi kesehatan, dan stakeholder. Ketiga, mampu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terkini, serta menyadari keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kebidanan, serta menjunjung tinggi komitmen terhadap profesi bidan. Keempat, bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam kebidanan, obstetrik, neonatologi, ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etika yang membentuk dasar yang berkualitas tinggi, budaya yang relevan, asuhan yang tepat untuk perempuan, bayi yang baru lahir, dan keluarga melahirkan anak. Kelima, bidan memiliki keterampilan yang diperlukan dari kebidanan, obstetrik, neonatologi, ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etika yang membentuk dasar yang berkualitas tinggi, budaya yang relevan, asuhan yang tepat untuk perempuan, bayi baru lahir, dan keluarga melahirkan anak. Keenam, melakukan promosi kesehatan dan konseling mengenai kesehatan masyarakat pada umumnya dan kesehatan perempuan sesuai dengan tahap perkembangan siklus reproduksinya. Ketujuh, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif sumber daya di wilayah kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah strategis pengembangan organisasi.